Latar belakang. Kata psikologi muncul sekitar abad 16 dan berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Bila diartikan secara harfiah, psikologi adalah ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala kejiwaan. Jadi, psikologi pada mulanya adalah pengetahuan tentang jiwa manusia. Namun demikian, pengertian jiwa merupakan suatu yang abstrak, tidak bisa dilihat dan diungkapkan dengan jelas sehingga sulit untuk diukur secara objektif. Sedangkan syarat utama dari ilmu adalah keobjektifannya. Artinya, dapat diukur dan harus dapat dibuktikan dengan nyata. Oleh karena itu, orang cenderung mempelajari jiwa yang meraga atau menjasmani, yaitu dalam bentuk tingkah laku. Keadaan jiwa seseorang akan melatar belakangi timbulnya tingkah laku. Maka, para ahli bersepakat bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku. Dengan mempelajari tingkah laku, kita dapat mengetahui keadaan kejiwaan seseorang. Berbeda dengan jiwa, tingkah laku ini dapat diukur secara objektif dan dibuktikan secara nyata melalui metode-metode tertentu. Hal ini berarti definisi ini telah memenuhi syarat psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah pada makalah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode eksperimen dalam psikologi sosial? Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan metode eksperimen dalam psikologi sosial dan apa saja jenis-jenisnya? Metode eksperimen. Eksperimen merupakan metode psikologi yang paling umum. Biasanya digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Ciri utama dari metode ini adalah peneliti bisa mengubah-ubah situasi sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, situasi dalam eksperimen sengaja dibuat. Metode ini biasanya digunakan untuk mencari hukum-hukum saja mengenai berbagai tingkah laku dan kurang memperhatikan perbedaan individual. Yang selanjutnya ada metode non-eksperimen. Metode non-eksperimen adalah pendekatan penelitian di mana peneliti tidak melakukan manipulasi langsung terhadap variabel, atau sebaliknya, peneliti mengamati, mengukur, dan menganalisis variabel sebagaimana adanya dalam situasi alami tanpa intervensi langsung. Yang pertama, jadi jenis-jenis metode non-eksperimen ini, yang pertama ialah observasi. Dalam observasi, situasi tidak ditimbulkan secara sengaja. Di sini juga dilakukan pengamatan terhadap situasi yang ada. Observasi merupakan metode pengumpulan informasi tentang tingkah laku manusia secara langsung. Dan observasi juga difokuskan kepada satu aspek tingkah laku saja, bukan pada keseluruhan tingkah laku. Perlu diingat, bila menggunakan metode ini, kita berusaha untuk mengurangi unsur subjektivitas dengan menjauhkan kepentingan dan minat pribadi. Contohnya, kita ingin mengetahui beberapa kali bayi menangis dalam sehari. Lalu yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara si pemeriksa dan orang yang diperiksa, dengan tujuan orang tersebut mau mengungkapkan pendapat, pandangan, dan isi hatinya. Misalnya, ingin mengetahui pola asuh orang tua di Jakarta. Pertanyaan ini diajukan kepada orang tua secara langsung. Isi pertanyaannya adalah yang berkaitan dengan pola asuh anak, seperti cara mendisiplinkan anak, apakah penerapan hukuman fisik masih dilakukan, siapa yang lebih berperan dalam mengasuh anak. Yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner pada hakikatnya sama dengan wawancara, namun pertanyaan serta jawabannya tertulis. Ada jenis kuesioner yaitu sifatnya terbuka, di mana orang ditanya dapat memberikan jawaban secara bebas. Yang sifatnya tertutup, di mana orang hanya memilih dari alternatif yang tersedia. Pada contohnya seperti penelitian tentang pola pengasuhan anak. Yang keempat adalah pemeriksaan psikologis atau psikotes. Nah, yang dimana ini menggunakan alat yang disebut dengan psikodiagnostik, yang hanya dapat digunakan oleh orang-orang tertentu yang terlatih. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik dari jenis antara dua jenis ini ialah
Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik dapat diamati secara langsung ataupun proses mental yang hanya dapat diketahui oleh mode tertentu. Sebagai suatu ilmu, psikologi harus mengikuti kaidah ilmu pengetahuan yang berdasarkan metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Selain itu, psikologi juga merupakan ilmu terapan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga di perpustakaan. Dalam usahanya untuk mempelajari tingkah laku manusia, psikologi menggunakan beberapa metode, yaitu metode eksperimen dan metode non-eksperimen. Sekian dari kami, terima kasih.